Halo, Assalamualaikum sahabat hebat semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Ketemu lagi dengan saya dalam edisi Otak Biru Mengajar IPA. Kali ini kita masih membahas tentang reproduksi pada manusia. Lebih tepatnya membahas organ reproduksi laki-laki dan perempuan, proses fertilisasi dan menstruasi, serta teknologi reproduksi pada manusia. Organ reproduksi manusia dibedakan tentu menjadi dua, yaitu pada laki-laki dan pada perempuan. Organ-organ ini nantinya melakukan fungsinya dalam usaha memproduksi sel gamet, yaitu sperma dan ovum. Sperma dan ovum inilah yang menjadi objek utama dalam proses pembuahan atau fertilisasi. Baik, mari kita mulai. Organ reproduksi laki-laki. Beberapa organ reproduksi pada laki-laki sebagai berikut. Penis. Bagian luar organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma tentunya. Skrotum. Bagian ini merupakan kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis. Bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum yang berfungsi dalam memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis. Saluran ini keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan panjang sekitar 4 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens. Saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan satu dari 3 kelenjar yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Bagian yang berbentuk seperti kantung kecil ini berukuran sekitar 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Kelenjar ini berfungsi dalam menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cowper memiliki nama lain bulbouretral. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Organ reproduksi perempuan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama tentu ovarium. Struktur berbentuk seperti telur berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri ini berfungsi dalam menghasilkan sel telur. Saluran telur. Saluran ini terdiri dari tuba Fallopi dan fimbre. Saluran tuba Fallopi memiliki panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim. Sedangkan fimbre berfungsi dalam menangkap sel telur yang diovulasikan atau dilepaskan. Infundibulum. Struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Rahim memiliki nama lain uterus. Rahim memiliki struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium merupakan lapisan terdalam dari rahim. Lapisan tengah dari rahim merupakan myometrium dan lapisan terluarnya adalah perimetrium. Lapisan endometrium biasanya akan meluruh pada saat perempuan mengalami menstruasi. Vagina. Saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran ini mengalirkan darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Cervix. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina.
siklus menstruasi. Baik, setelah tadi mempelajari tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan, sekarang kita akan masuk ke dalam siklus menstruasi. Apa sih yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi merupakan suatu keadaan yang terjadi karena sel telur tidak dibuahi. Menstruasi juga ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Dan terjadi biasanya sebulan sekali loh. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ vitalnya. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan juga yang mengalami siklus ini, yaitu pendek atau bahkan lebih panjang. Siklus pendek menstruasi biasanya berlangsung kurang lebih 18 hari, sedangkan siklus menstruasi yang panjang biasanya akan berlangsung sekitar 40 hari. Fertilisasi dan kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur karena adanya rangsang kimia dari sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Untuk proses masuknya tentunya kita akan bahas lebih lanjut di kelas 11 ya. Proses inilah yang mengalami terjadinya fertilisasi. Fertilisasi sendiri memiliki definisi yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur, sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi. Untuk menuju ke sel telur tentunya, gerakan flagela ini dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Sistem reproduksi yang sangat rawan mengalami kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus misal. Kelainan dan gangguan pada organ reproduksi manusia pada umumnya disebabkan oleh bakteri dan virus. Berikut 6 kelainan atau gangguan utama pada organ perkembangbiakan manusia. Sifilis. Penyakit yang memiliki nama lain Raja Singa ini merupakan gangguan organ reproduksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Hal ini disebabkan oleh hubungan seksual, luka mikroskopis, transfusi darah. Tanda-tanda dari sifilis antara lain luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Bakteri penyebab kelainan ini juga dapat menyebar ke seluruh tubuh loh. Gonorea. Gangguan ini juga disebabkan oleh bakteri yaitu Neisseria gonorrhea yang ditandai dengan gejala rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air kecil serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Hal ini juga dapat disebabkan oleh perilaku seks bebas dan menyimpang. Herpes. Kelainan ini disebabkan oleh virus yaitu herpes simplex. Biasanya kelainan ini menyerang kulit di daerah genital bagian luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini ditandai dengan rasa gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul lepuh kecil-kecil. Lepuh ini jika pecah akan menimbulkan luka. Keputihan. Keputihan adalah sejenis penyakit kelamin yang terjadi pada wanita dengan ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh jamur yaitu Candida albicans, bakteri, virus, atau juga parasit. Epididymitis. Kelainan ini merupakan peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena penyakit menular seksual. Ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. AIDS. Penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Virus disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
Baik, itu tadi adalah sekitar 6 kelainan utama yang sering terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Semoga kita bisa menjaga dari keenam penyakit utama tersebut dengan menjaga pola hidup sehat dan menjauhi perilaku seks bebas tentunya. Teknologi reproduksi manusia. Modern ini ditemukan solusi atas kegelisahan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Setidaknya ada 4, yaitu vasektomi, tubektomi, bayi tabung, dan surogasi. Vasektomi dan tubektomi merupakan solusi mencegah kehamilan pada manusia. Vasektomi dilakukan pada laki-laki dengan cara memotong saluran vas deferens, sedangkan tubektomi dilakukan pada laki-laki yaitu dengan memotong saluran tuba Fallopi atau oviduk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bayi tabung dan surogasi. Sejatinya, teknik yang digunakan dalam bayi tabung dan surogasi serupa, yaitu fertilisasi antara sperma dengan ovum terjadi di luar tubuh. Yang membedakan keduanya hanyalah tempat berkembangnya janin. Jika bayi tabung, janin berkembang di ibu donor ovum, maka surogasi, janin akan diimplantasikan di tubuh ibu lain karena ibu donor mengalami rapuh rahim.